Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur cerita film. Yang mana di video kali ini gue akan membawakan alur film horor yang berjudul Penunggang Agama yang rilis tahun 2021. Film yang mungkin saja bisa membuat kalian ketakutan dan rekomen banget untuk kalian tonton. Menceritakan seseorang yang ingin menghancurkan sebuah keluarga kaya untuk diambil harta bahkan istrinya. Semoga kalian suka dengan pembawaan gua dan selamat menonton. Wabi Jikri. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang dipanggil Tohaji yang sedang mengobati seorang wanita yang sedang diganggu oleh makhluk gaib. Dan setelah mengobati wanita itu, Tohaji juga menerima pembayaran dari suami wanita itu. Dan Tohaji menyerahkan uang itu kepada istrinya yang bernama Huda. Sedangkan di tempat yang lain, seorang laki-laki bernama Amir baru pulang dari pekerjaannya di rumah sakit. Yang kebetulan ayahnya Amir yang bernama Hasim dan ibu tirinya Amir yang bernama Maria sedang santai menikmati waktu luang. Walaupun terlihat jika Amir ini baik-baik saja, tapi sebenarnya Amir dan ibu tirinya memiliki hubungan yang kurang baik. Walaupun ibunya ini sudah berusaha untuk lebih dekat dengan Amir sebagai ibu barunya. Dan pada malam harinya, Maria terbangun dari tidurnya karena ada suara yang memanggil namanya. Tapi setelah Maria membuka pintu kamarnya, tiba-tiba saja Maria. Karena teriakan dari Maria, Amir dan istrinya yang bernama Ana langsung melihat keadaan ibunya, yang mana ibunya terlihat sangat ketakutan. Tapi Ana dengan cepat langsung membacakan sesuatu kepada Maria. Dan untungnya Maria pun bisa kembali tenang. Setelah kejadian itu, ayah dan ibunya Amir pun menjalani hari seperti biasanya. Karena saat itu kebetulan ayahnya Amir sedang bertemu dengan kenalannya. Ayahnya Amir pun sempat curhat tentang keadaan istrinya yang aneh pada malam sebelumnya. Lalu temannya pun menyarankan jika dipanggil orang pintar atau ustadz saja. Yang kebetulan kenalannya itu tahu jika ada orang terkenal yang bisa menyembuhkan orang-orang seperti Maria. Dan diberikanlah kontak orang pintar itu yang tidak lain adalah Tohaji yang ada di awal film. Tapi ternyata ayahnya Amir ini tidak percaya dengan Tohaji. Jadi dia tidak menghubungi Tohaji karena menurutnya Maria hanya kelelahan saja. Tapi pada malam harinya Maria kembali diganggu sesuatu. Sampai akhirnya ayahnya Amir pun memanggil Tohaji ke rumahnya. Setelah itu Tohaji pun langsung mengobati Maria. Bahkan Tohaji juga bertanya kepada makhluk yang merasuki Maria, sebenarnya apa maunya? Dan ternyata makhluk itu mengatakan jika dia ingin kekayaan dari ayahnya Amir. Dan setelah itu Tohaji pun langsung membaca sesuatu yang membuat makhluk itu keluar dari tubuh Maria. Sebagai ucapan terima kasih, ayahnya Amir pun memberikan bayaran yang jumlahnya tidak sedikit, yang membuat Amir yang melihatnya langsung kaget. Karena dia merasa jika ibunya lebih baik dibawa ke dokter, tapi ayahnya Amir menolaknya, karena dia merasa bahwa Maria bukan sakit karena medis. Keesokan harinya, Amir pun mencari tahu tentang Tohaji di internet, yang ternyata Tohaji ini memang sudah terkenal dalam menyembuhkan dari gangguan makhluk halus. Bahkan sahabat Amir yang bernama Hafiz tahu tentang Tohaji yang sudah dianggap sebagai tokoh agama. Tapi Amir bukannya tidak percaya dengan hal gaib, karena Amir takut jika Tohaji ini hanya penipu berkedok ustadz. Setelah itu Amir kembali ke rumahnya dan dia kaget karena Tohaji sedang menyemprotkan sesuatu di pintu rumahnya. Yang kata istrinya bahwa Tohaji sedang memagari rumah mereka dari hal-hal gaib. Bahkan Tohaji juga menyuruh ayahnya Amir untuk memberikan minuman yang katanya sudah dibacakan ayat Al-Quran kepada Maria. Tapi setelah itu, istrinya Amir ini yakin jika ternyata Tohaji bukan melakukan ruqyah Islam, tapi Tohaji adalah seorang dukun. Karena ternyata almarhum ayahnya Ana ini adalah seorang ustadz yang sering melakukan ruqyah.
Dan istrinya Amir tahu betul tingkah laku dan ritual dari seorang dukun. Tapi mereka berdua tidak bisa melakukan apapun selain meyakinkan ayahnya Amir agar tidak tertipu daya oleh Toh Haji, karena mereka berdua tidak memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Tapi ternyata ayahnya Amir ini semakin percaya dengan Toh Haji karena melihat Maria sudah sehat kembali. Bahkan hari itu ayahnya Amir sedang singgah di rumah Toh Haji untuk menanyakan sebenarnya siapa yang mengirim santet kepada istrinya itu. Yang ternyata Toh Haji mengatakan jika ini ulah dari salah satu keluarganya, yaitu anaknya sendiri. Tapi Toh Haji mengatakan bukan Amir saja, tapi istrinya Amir lah biang keroknya, karena telah menghasut Amir untuk mencelakai ibu tirinya Amir. Bisa dengan anak Datuk Amir, kan? Tapi setelah itu ayahnya Amir mendapatkan telepon dari Amir yang mengatakan jika Maria sedang kejang-kejang di rumah. Tapi untungnya ada anaknya Amir yang melihatnya, jadi Amir bisa menolong ibu tirinya itu. Setelah itu Amir pun langsung marah kepada Toh Haji, karena menurutnya setelah ibunya meminum air pemberian dari Toh Haji, ibunya langsung kejang-kejang. Tapi ayahnya tidak percaya dengan kata-kata Amir. Lepas dia minum air yang Tok Haji bagi, tu sakit. Ini satu fitnah. Malam harinya, ayahnya Amir berkunjung kembali ke tempat Toh Haji untuk minta maaf karena Amir sudah mencoba memfitnah Toh Haji. Yang akhirnya Toh Haji pun langsung membantu ayahnya Amir untuk mengobati Maria. Sedangkan di rumah Amir, Amir kaget dengan kata-kata dari anaknya. Karena anaknya mengatakan jika sebenarnya anaknya itu sempat melihat ibunya sendiri memasukkan sesuatu ke minuman yang diberikan oleh Toh Haji kepada Maria. Dan setelah itu Maria pun langsung kejang-kejang. Setelah itu Amir pun bertanya kepada istrinya sebenarnya apa yang sudah istrinya masukkan ke dalam minuman untuk ibunya, hingga membuat ibunya kejang-kejang. Tapi istrinya juga bingung karena dia merasa tidak memasukkan apapun ke dalam botol minuman itu. Tapi di lain tempat, ternyata Toh Haji tahu jika Amir dan istrinya sedang bertengkar hebat, karena semuanya sudah direncanakan oleh Toh Haji untuk menghancurkan keluarga Amir dan mesesatkan ayahnya. Dengan begitu, Toh Haji pun bisa mendapatkan kekuatan dari iblis yang bersekutu dengannya. Perintahmu ya iblis. Tapi setelah Amir bertengkar dengan istrinya, Amir melihat ibunya yang kerasukan dan langsung menyerang Amir. Tapi sayangnya ayahnya Amir datang dan mengira jika Amir ingin membunuh ibunya sendiri. Karena itu Amir dan istrinya pun diusir oleh ayahnya sendiri. Amir! Apa yang kau buat ni? Yang akhirnya Amir pun membawa istri dan anaknya untuk menginap di rumah Hafiz sampai dia bisa mendapatkan kontrakan. Tapi tiba-tiba anaknya Amir pun mengatakan jika sebenarnya ibunya tidak memasukkan apapun ke minuman neneknya, yaitu Maria. Anaknya Amir mencoba memfitnah ibunya sendiri karena sebelumnya dia didatangi oleh setan yang menyuruhnya untuk memfitnah ibunya sendiri. Dan jika dia tidak melakukannya, setan itu mengancam akan membunuh Amir. Yang akhirnya Amir dan istrinya pun kembali berbaikan. Dia nak bunuh ayah. Tapi di lain tempat, Toh Haji didatangi oleh seorang pria barubaya yang kita sebut saja Bagong, yang tidak lain adalah orang yang mengenalkan Toh Haji kepada ayahnya Amir. Karena selama ini Bagong mengincar harta dari ayahnya Amir, dan sedangkan Toh Haji hanya ingin kekuatan dari iblis agar menjadi lebih sakti lagi. Karena itu Bagong mengusulkan kepada Toh Haji untuk menyuruh ayahnya Amir mewakafkan tanahnya kepada Toh Haji. Tapi harus disaksikan oleh teman-teman ayahnya Amir yang juga kaya raya. Dengan begitu makin banyak yang percaya dengan Toh Haji dan makin banyak juga yang tersesat. Tapi sebelum surat tanah itu ditandatangani oleh ayahnya Amir, tiba-tiba saja Amir muncul dan mengatakan jika ini hanya tipu daya dari Toh Haji. Tapi orang-orang di sana tidak percaya dengan kata-kata dari Amir. Karena itu Amir pun membaca ayat kursi. Dan kepala ayahnya Amir langsung kesakitan. Bahkan ibunya Amir kembali kerasukan. Dengan cepat Toh Haji langsung menyadarkan ibunya Amir yang kerasukan, yang malah membuat Toh Haji mendapatkan pujian dari orang-orang di sana.
Sampai akhirnya Amir pun bisa menolong ibunya dan akhirnya kedok Tok Haji sebagai ustadz yang ternyata seorang dukun diketahui oleh publik. Tapi Tok Haji dan istrinya mampu melarikan diri dari polisi dan menjadi buronan. Yang akhirnya ayahnya Amir pun meminta maaf kepada Amir karena tidak percaya dengan kata-kata Amir sebelumnya. Setelah itu Tok Haji pun melampiaskan marahnya kepada istrinya karena telah menggagalkan rencananya yang telah dia buat selama ini. Bahkan Tok Haji berniat mengorbankan istrinya sendiri kepada iblis untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Tapi sebelum Tok Haji membunuh istrinya, Bagong muncul di tempat persembunyian Tok Haji. Karena Bagong juga mendapatkan sialnya karena Tok Haji sudah ketahuan penipu. Tapi bukannya Tok Haji membantu si Bagong, Tok Haji malah membunuh Bagong untuk dijadikan persembahan kepada iblis. Karena Tok Haji berniat akan membalas perbuatan keluarga Amir kepada dirinya. Dengan istrinya sebagai perantara iblis itu, Tok Haji pun memanggil iblis itu dan meminta bantuannya untuk membunuh semua keluarga dari Amir. Dan benar saja, malam itu anaknya Amir kesurupan dan menyerang Amir sampai bisa membuatnya terlempar. Tapi untungnya istrinya mampu membaca ayat Al-Quran dan langsung mengusir iblis itu. Dan ternyata dampak dari serangan istrinya Amir itu sampai terasa oleh Tok Haji. Tapi tidak dengan Amir karena tiba-tiba saja mulutnya jadi gagap. Karena dia merasa ketakutan yang akhirnya makhluk itu pun bisa merasuki Amir untuk menyerang istri dan anaknya Amir. Tapi untungnya istrinya itu sempat membaca ayat Al-Quran untuk menyadarkan kembali suaminya. Sedangkan di tempat Tok Haji, iblis itu mengatakan jika dia tidak sanggup membunuh Amir dan keluarganya. Tapi jika Tok Haji mau memberikan nyawanya kepada iblis itu, dia pasti sanggup membunuh Amir dan keluarganya. Tok Haji sempat ragu karena artinya dia akan mati, jadi dendamnya percuma. Tapi iblis itu mengatakan tenang saja, karena setelah dia berhasil membunuh Amir dan keluarganya, iblis itu akan meniupkan kembali roh Tok Haji ke dalam tubuh Tok Haji. Yang akhirnya Tok Haji pun menuruti perintah iblis itu dan menusukkan tubuhnya sendiri menggunakan pisau. Dan benar saja, iblis itu langsung menjadi lebih kuat dan muncullah beberapa iblis yang siap membunuh Amir dan keluarganya. Tapi untungnya Amir sudah tenang, bahkan tidak ada rasa takut pada dirinya lagi. Dan dia pun membaca surat Al-Quran yang sontak saja iblis itu langsung menghilang seketika. Iblis itu pun kembali ke tempat Tok Haji dan dia mengatakan dia tidak sanggup lagi untuk membunuh keluarga Amir. Tapi Tok Haji yang sudah diambang sekaratnya memohon kepada iblis itu untuk menyembuhkannya dari rasa sakitnya. Tapi iblis itu pun tertawa melihat Tok Haji yang percaya dengan kata-katanya dan mengatakan jika dia adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan setelah itu Tok Haji pun mati dalam keadaan kekufuran. Namun istrinya Tok Haji tidak terima karena Tok Haji telah meninggal dan berniat akan membalaskan dendamnya kepada Amir dan istrinya yang sudah ingkar janji kepadanya. Dan film pun tamat.